warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Salam sobat cerdas. Berjumpa lagi dengan Ustadz Dani dan Ustadzah Risti. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1 tentang cara tubuh mengolah udara bersih. Marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk materi, mari kita berolahraga ringan terlebih dahulu ya sobat. Silahkan berdiri. Lalu ikuti gerakan berikut ini. Jinjit rentangkan jongkok, berdiri lalu tegak. Jinjit rentangkan jongkok, berdiri lalu tegak. Jinjit rentangkan jongkok, hei, berdiri lalu tegak. Jinjit rentangkan jongkok, 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 hei, berdiri lalu tegak. Jinjit rentangkan jongkok, berdiri lalu tegak. Sudah cukup ya sobat? Silahkan sekarang duduk kembali dan simak pembelajaran kali ini. Kualitas udara Jakarta beberapa waktu terakhir tercatat tidak sehat. Berdasarkan data dari aplikasi Air Visual, indeks kualitas udara Jakarta dapat mencapai lebih dari 150 mikrogram per meter. Indikator tingginya pencemaran udara di Jakarta antara lain jarak pandang menjadi sangat terbatas, tidak nyaman beraktivitas di luar ruangan, dan tubuh menjadi mudah lelah meskipun tidak beraktivitas berat. Tidak hanya aplikasi Air Visual, sumber lain juga memaparkan data serupa di beberapa titik pantau kualitas udara di Jakarta. Dengan kualitas udara seburuk ini, warga Jakarta dianjurkan menggunakan masker polusi saat beraktivitas luar ruangan, menutup jendela, bahkan menggunakan penyaring udara di dalam ruangan. Populasi rentan terhadap polusi udara adalah anak-anak, usia lanjut, wanita hamil, dan pekerja luar ruangan. WHO mencatat ada 543.000 kematian anak balita setiap tahun karena penyakit pernapasan berhubungan dengan polusi udara di dunia. Penyakit tidak menular yaitu stroke, jantung iskemik, penyakit paru obstruktif kronik, dan kanker paru terkait polusi udara juga menyebabkan 62.000 kematian di Indonesia tahun 2012. Kasus dampak polusi udara terhadap kesehatan paru bisa menjadi sangat berisiko. Agus Sutarman misalnya, warga Tebet, Jakarta Selatan ini divonis menderita kanker paru setelah mengalami gejala awal batuk dan sesak napas. Profesinya sebagai pekerja bangunan juga menjadi salah satu sumber paparan udara kotor yang masuk ke saluran pernapasan dan paru. Populasi paling berisiko terhadap dampak polusi udara adalah para pekerja luar ruangan. Risiko dampak berat polusi udara tidak instan, dibutuhkan akumulasi 10-15 tahun polutan yang masuk ke tubuh bisa menjadi sel kanker. Polusi udara di Jakarta tidak bisa dipungkiri merupakan akibat dari tingginya aktivitas manusia. Kendaraan bermotor yang tumbuh tidak terkendali, instalasi pembangkit listrik bertenaga batu bara di sekitar Jakarta, budaya membakar sampah, dan beberapa bulan terakhir diperparah oleh kemarau.
Sobat cerdas sudah menyimak informasi tadi kan? Bagus. Melalui informasi kita dapat mengetahui dan memahami sesuatu hal. Karena informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Untuk memudahkan dalam memahami informasi yang disampaikan, kita dapat membuat pertanyaan dengan kata tanya. Lalu, apa saja yang termasuk dengan kata tanya? Berikut penjelasannya. Dalam sebuah informasi, baik lisan maupun tulisan, biasanya dilatar belakangi oleh pertanyaan yang memuat kata tanya. Kata tanya. Kata tanya meliputi yang pertama adalah apa? Arah jawabannya nama-nama benda, sebab, akibat, judul atau tema. Yang kedua, di mana? Arah jawabannya tempat atau waktu. Selanjutnya, kapan? Arah jawabannya waktu kejadian suatu peristiwa. Berikutnya, siapa? Arah jawabannya tokoh utama atau tokoh pendukung. Selanjutnya, mengapa? Arah jawabannya adalah alasan suatu masalah dalam teks. Berikutnya, bagaimana? Arah jawabannya cara membuat, proses, urutan pendapat, atau sikap. Berikutnya, berapa? Arah jawabannya jumlah atau banyak benda. Setelah sobat cerdas mengetahui kata tanya, kita dapat membuat pertanyaan yang dikelompokkan dalam sebuah peta pikiran atau yang biasa disebut dengan mind mapping. Peta pikiran adalah suatu cara menyajikan informasi yang kita peroleh dalam bentuk diagram. Peta pikiran dari informasi tentang pencemaran udara tadi adalah sebagai berikut. Apa indikator pencemaran udara di Jakarta? Indikator pencemaran udara di Jakarta yaitu jarak pandang terbatas, tidak nyaman beraktivitas di luar ruangan, dan tubuh mudah lelah walaupun tidak beraktivitas berat. Di mana polusi udara tersebut terjadi? Polusi udara tersebut terjadi di kota Jakarta. Kapan waktu yang dibutuhkan dampak polusi udara menjadi sel kanker? Waktu yang dibutuhkan dampak polusi udara menjadi sel kanker yaitu membutuhkan 10-15 tahun. Siapa populasi yang rentan terkena dampak polusi udara? Populasi yang rentan terkena dampak polusi udara adalah anak-anak, usia lanjut, wanita hamil, dan pekerja luar ruangan. Mengapa polusi udara di Jakarta sangat buruk? Polusi udara di Jakarta sangat buruk karena tingginya aktivitas manusia. Kendaraan bermotor yang jumlahnya tidak terkendali, instalasi pembangkit listrik tenaga batu bara yang berada di sekitar kota Jakarta, budaya membakar sampah, dan diperparah oleh kemarau yang panjang. Bagaimana anjuran warga Jakarta dalam mencegah polusi udara? Anjuran warga Jakarta dalam mencegah polusi udara adalah dengan memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan, menutup jendela, dan bila perlu menggunakan penyaring udara di dalam ruangan. Menurut WHO, berapa kasus kematian balita di dunia karena polusi udara? Kasus kematian balita di dunia menurut WHO karena polusi udara adalah 543.000 jiwa setiap tahunnya. Nah, sekarang teman-teman jadi lebih mudah kan dalam memahami informasi
informasi tentang pencemaran udara tadi. Untuk itu, kita harus menjaga lingkungan agar udara tidak terus-menerus tercemar dengan mengetahui tanggung jawab sebagai masyarakat. Tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan tugas yang diberikan atau menanggung segala sesuatunya. Sikap tanggung jawab merupakan sikap terpuji dan mencerminkan nilai karakter setiap individu. Contoh tanggung jawab kita dalam hal mengurangi pencemaran udara adalah menciptakan lingkungan yang bersih dan merawat tumbuhan hijau. Sobat cerdas, kita sebagai manusia memiliki alat pernafasan berupa paru-paru. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Nah, sedangkan bagian tubuh yang berperan dalam proses pernafasan adalah sebagai berikut. Sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama ada hidung, berfungsi untuk menyaring debu atau kotoran yang berasal dari udara, menyesuaikan suhu dan kelembapan udara untuk memudahkan proses penyebaran gas di dalam tubuh. Yang kedua, trakea atau tenggorokan, berfungsi sebagai penghubung antara bagian hidung dan paru-paru, dan terjadinya penyaringan udara yang masuk dan menghantarkan udara tersebut ke dalam paru-paru. Yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru terdiri 3 bagian. Bagian paru-paru ada bronkus, yaitu 2 percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Lalu ada bronkiolus, yaitu setiap bronkus yang mengalami percabangan lagi disebut bronkiolus. Kemudian ada alveolus. Di ujung bronkiolus terdapat alveolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alur pernapasan pada manusia. Mula-mula udara dihirup oleh hidung. Lalu udara masuk ke tubuh melalui rongga hidung. Kemudian masuk ke tenggorokan atau trakea. Lalu menuju paru-paru bagian bronkus. Udara akan dibagi oleh bronkiolus. Lalu di ujung bronkiolus akan terjadi pertukaran udara antara oksigen dan karbon dioksida oleh alveolus. Kemudian oksigen akan terserap ke dalam pembuluh darah halus oleh paru-paru, sedangkan karbon dioksida akan keluar menuju alur pernapasan tadi saat menghembuskan nafas. Proses pernapasan pada manusia dibagi menjadi 2, yaitu proses menghirup udara dan proses menghembuskan udara. Proses menghirup udara, yang pertama udara masuk melalui hidung lalu disaring oleh lendir dan rambut hidung. Yang kedua, paru-paru mengembang dan rongga dada membesar. Dan yang ketiga, gas oksigen akan diserap oleh alveolus. Sedangkan proses menghembuskan udara, yang pertama paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Yang kedua, udara akan keluar melalui saluran pernapasan. Dan yang ketiga, udara yang dikeluarkan akan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Teman-teman, seperti halnya manusia, hewan juga bernafas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernafasan pada hewan berbeda-beda, menyesuaikan tempat hidupnya. Berikut sistem pernafasan pada beberapa jenis hewan.
Sistem pernafasan hewan. Yang pertama adalah cacing tanah. Cacing bernafas menggunakan permukaan kulitnya yang basah dan berlendir. Permukaan tersebut membantu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua adalah serangga. Serangga bernafas menggunakan trakea. Trakea adalah saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Cara bernafasnya adalah oksigen masuk melalui lubang yang disebut stigma, lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuh. Yang ketiga adalah ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Dan terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Yang keempat adalah amfibi. Amfibi merupakan hewan yang memiliki dua tahap hidup, di air, kemudian di darat. Saat di air, dalam fase berudu, amfibi bernafas menggunakan insang. Saat di darat, amfibi bernafas dengan paru-paru dan kulit. Amfibi memiliki kulit yang selalu lembab dan basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya adalah reptilia. Reptilia bernafas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui hidung ke tenggorokan lalu ke paru-paru. Karbon dioksida pun dibuang melalui jalur yang sama. Ada reptilia yang dapat menyelam seperti buaya, penyu, dan kura-kura. Yang selanjutnya adalah burung. Burung bernafas menggunakan paru-paru. Pernafasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara mampu menyimpan udara. Saat terbang, burung tidak bernafas melalui hidung, melainkan menggunakan udara yang tersimpan di pundi-pundi udara. Yang terakhir adalah mamalia. Mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui hidung, lalu ke tenggorokan dan ke paru-paru. Karbon dioksida dikeluarkan melalui jalur yang sama. Mamalia hidup di air bernafas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara. Contoh mamalia air yaitu paus, lumba-lumba, singa laut, anjing laut, dan dugong. Sobat cerdas, lambat cepatnya kita saat menarik nafas tergantung aktivitas yang kita lakukan. Sebagai contoh, saat menyanyikan sebuah lagu, kita harus mengatur pernapasan supaya nyanyian kita lebih enak didengar orang. Nah, di dalam seni musik ada yang disebut dengan tangga nada. Tangga nada merupakan urutan nada yang disusun secara berjenjang. Salah satu bentuk tangga nada adalah tangga nada diatonis, yaitu rangkaian 7 nada dalam satu oktav yang memiliki susunan tinggi nada yang teratur. Nah, tangga nada diatonis itu terbagi 2 sobat.
yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Lalu apa yang dimaksud dari keduanya? Simak penjelasan berikut. Tangga nada diatonis mayor yaitu rangkaian 7 nada yang susunan nadanya berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Cirinya bersifat riang gembira dan bersemangat. Diawali dan diakhiri nada do sama dengan C. Contoh lagu Hari Merdeka, Garuda Pancasila, Maju Tak Gentar, dan Indonesia Raya. Tangga nada diatonis minor yaitu tangga nada yang susunan nadanya berjarak 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Cirinya bersifat sedih dan kurang bersemangat. Diawali dan diakhiri nada 6. Contoh lagunya Gugur Bunga, Syukur, Himne Guru, dan Rayuan Pulau Kelapa. Teman-teman, kondisi geografis Indonesia terbagi antara wilayah daratan dan wilayah perairan. Kondisi geografis tersebut menyebabkan beragam jenis kegiatan ekonomi masyarakat karena menyesuaikan kondisi alam suatu wilayah. Coba teman-teman amati jenis kegiatan ekonomi di lingkungan sekitarmu. Ada yang bekerja di bidang pertanian, bentuk kegiatan bercocok tanam dan memanen hasil pertanian. Contohnya petani padi dan jagung. Ada yang bekerja di bidang perkebunan dengan bentuk kegiatan menanam kopi, teh, kelapa sawit, tebu, karet, dan lain-lain. Ada yang bekerja di bidang peternakan dengan bentuk kegiatan pembudidayaan hewan ternak, misalnya ayam, sapi, kambing, dan kerbau. Ada juga yang bekerja di bidang perikanan dengan bentuk kegiatan pembudidayaan ikan air tawar dan ikan air laut, contohnya penambak udang. Ada juga yang bekerja di bidang kehutanan dengan bentuk kegiatan meningkatkan hasil hutan dengan menanam berbagai macam tumbuhan kayu, misalnya jati dan mahoni. Lalu ada yang bekerja di bidang perindustrian dengan bentuk kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Contohnya pabrik makanan kaleng, pabrik sepatu, dan pabrik kertas. Ada yang bekerja di bidang pelayanan jasa dengan bentuk kegiatan melayani masyarakat, bentuk layanan terhadap konsumen, misalnya dokter, penjahit, arsitek, guru, dan lain-lain. Kegiatan ekonomi masyarakat tersebut bertujuan memperoleh pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sobat cerdas, selain bidang ekonomi masyarakat yang sudah dijelaskan Ustazah Risti tadi, ada juga kegiatan ekonomi masyarakat di bidang pariwisata. Nah, pariwisata merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan rekreasi. Jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang jasa. Berkembangnya sektor pariwisata menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata. Usaha-usaha di bidang jasa pariwisata antara lain: 1. Pengelola jasa penginapan, misalnya hotel, motel, wisma, dan losmen. Kedua, usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. Yang ketiga, penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. Yang keempat, penyedia jasa pariwisata dan transportasi atau tour and travel.
Teman-teman, kali ini kita sudah belajar banyak tentang tema cara tubuh mengolah udara bersih. Sebagaimana Rasulullah juga sabdakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, sesungguhnya Allah itu baik, mencintai kebaikan, bahwasanya Allah itu bersih, menyukai kebersihan. Dia maha mulia, yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah, yang menyukai keindahan. Oleh karena itu, bersihkanlah tempatmu, tempat lingkungan sekitarmu. Demikian tadi materi kita kali ini. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat dan berkah. Amin. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar. Jaga sholat 5 waktu, Jaga kebersihan dan kesehatan. serta jangan lupa membantu orang tua di rumah. Sampai jumpa teman-teman. Salam sobat cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.